Apakah kalian tahu bahwa ternyata jumlah gedung pencakar langit sudah terlalu banyak, bahkan sangat merepotkan jika harus dihitung kembali dengan jari. Selain itu, kenyataan bahwa semakin hari bangunan mulai disusun ke atas juga menyadarkan bahwa kini kita telah berada pada era megatol. Tapi apakah kalian menyadari bahwa pengadaan bangunan tinggi tersebut ternyata lebih banyak di Asia daripada benua manapun di bumi ini? Lalu pernahkah kalian bertanya, sekalipun hanya dalam hati, mengapa Eropa cenderung tidak acuh soal pengadaan gedung pencakar langit? Demi menjawab itu, data fakta telah mengurai jawaban mengapa Eropa tidak memiliki gedung pencakar langit yang sangat tinggi. Simaklah. Nah, tahukah kalian bahwa gedung pencakar langit pertama dibangun di Chicago, Amerika Serikat? Juga di kota New York sekitar akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Fenomena ini kemudian diikuti oleh sebagian besar kota-kota di Eropa yang tidak ingin ketinggalan. Hingga belakangan, seperti yang kalian ketahui, bahwa Asia berhasil menggeser posisi Amerika sebagai benua pemilik gedung pencakar langit terbanyak di dunia sejak tahun 1930. Pertanyaannya, kemana Eropa pergi? Pertama-tama perlu ditekankan, meski tidak banyak, bukan berarti Eropa tidak punya. Taruhlah Italia yang memiliki Menara Pisa serta Menara Eiffel yang ada di Prancis, menjadi contoh bangunan-bangunan tinggi ikonik yang ada di Eropa. Tapi tahukah kalian, negara-negara Eropa lebih dahulu maju dalam pembangunan jika dibandingkan dengan negara lain. Pembangunan gedung bahkan sudah dilakukan sejak sebelum Masehi, di mana beberapa di antaranya masih bertahan hingga sekarang. Hanya saja mereka lebih mengutamakan dan menghormati warisan-warisan negara. Nah, karena sudah lebih dahulu dalam pembangunan itulah, sehingga tak tersedia lagi banyak ruang kosong mengikut dengan meningkatnya populasi. Kurang lebih ketimbang membangun, mereka lebih banyak melestarikan arsitektur lama yang sudah ada. Pasca Perang Dunia Kedua, seluruh benua terdampak ditugaskan untuk merekonstruksi kota mereka dari awal. Saat itu, banyak bangunan bersejarah yang paling dihargai di Eropa benar-benar hancur. Alih-alih memodernisasi, mereka justru meniru arsitektur sebelumnya demi merefleksikan semua sebelum perang. Kemudian yang terjadi setelahnya adalah ketika benua lain seperti Amerika Utara membangun gedung yang lebih tinggi daripada sebelumnya, orang Eropa hanya mencoba untuk membangun kembali kota mereka. Itulah bangunan bertingkat rendah yang mirip dengan era sebelum perang. Selanjutnya, pernahkah kalian mendengar tentang Undang-Undang Pembatasan Tinggi Bangunan? Itu adalah jenis aturan yang biasanya ditetapkan untuk melestarikan estetika bangunan utama. Eropa sendiri tidak memiliki aturan umum terkait ini. Namun ada undang-undang ketinggian di banyak kota yang sering ditujukan untuk melindungi gedung pencakar langit bersejarah. Sebut saja di Athena, bangunan tidak boleh melebihi 12 lantai agar tidak memungkinkan melihat ke arah Parthenon. Sementara daerah di pusat Roma dibatasi oleh tembok Aurelian, tidak ada bangunan yang dapat melebihi ketinggian kubah Basilika Santo Petrus.